Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Nurul Syifa dari kelas B dengan NIM 2310101055. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pelvis. Seperti yang bisa dilihat, di sini saya akan menjelaskan tentang pelvis. Pelvis sendiri itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Nah, di os coxae sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada os ilium, os ischium, dan os pubis. Nah, di os ilium ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada ala os ilium, bagian sini. Ini adalah ala os ilium dextra dan sinistra. Selanjutnya ada crista os ilium. Ini yang bagian menonjol seperti ini adalah crista sinistra dan dextra. Lalu ada spina iliaca anterior superior, yang ini bagian depan yang mancung, yaitu yang kedua ada spina iliaca anterior inferior, ini yang bagian bawah. Lalu ada spina iliaca posterior superior, bagian sini. Lalu ada spina iliaca posterior inferior di bagian sini. Lalu terdapat linea innominata atau linea aquarta dextra dan linea aquarta sinistra, dan terdapat incisura ischiadica mayor. Ini lekukan ini disebut incisura ischiadica mayor. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang os ischium. Nah, di os ischium ini yang pertama ada ramus superior, ini adalah yang bagian atas, ramus superior os ischium. Lalu ada ramus inferior os ischium, ini juga terdapat bagian tuber ischiadica. Lalu ada spina ischiadica. Di sini bagian yang sedikit lancip. Lalu ada incisura ischiadica minor dan corpus os ischium ini. Lalu selanjutnya ada os pubis. Nah, di os pubis ini yang pertama ada ramus superior. Ini ramus superiornya. Lalu ada ramus inferior. Ini yang membentuk sudut 90 derajat atau arcus pubis. Lalu ada corpus os ischium, corpus os pubis di sini. Ini corpus os pubis. Lalu ada lingkaran ini yang disebut foramen obturatorium. Ini namanya foramen obturatorium, dan ini tekukan di sini namanya acetabulum. Lalu selanjutnya kita berlari ke bagian os sacrum. Di sini ini dia ada os sacrum. Nah, di os sacrum ini yang pertama itu di bagian atas sini ada promontorium. Ini promontorium. Lalu lingkaran kecil ini bernama foramina obturatoria anterior. Kalau yang di bagian belakang ini foramina obturatoria posterior. Lalu ini ada crista sacralia. Ini ada crista. Lalu di sini ada di ujung-ujung sini terdapat basis os sacri. Di sini ada basis os sacrum. Dan ini adalah bagian-bagiannya dari os sacrum. Lalu yang terakhir ini ada os coccygeus. Nah, ini kecil ini. Nah, ini dia terdiri dari 3-5 vertebra. Ini dia os coccygeus. Nah, kalau kita melihat os sacrum dari depan, yaitu bernama facies pelvica. Tapi kalau misalnya kita melihat dari samping, melihat dari bagian samping, itu namanya facies auricularis. Lalu di pelvis terdapat 3 artikulasio. Yang pertama yaitu ada artikulasio sacroiliaca, yang kedua yaitu ada artikulasio sacrococcygea, dan yang terakhir ada simfisis pubis.
Di pelvis sendiri itu terdapat beberapa ligamentum. Yang pertama yaitu ada ligamentum sacroiliaca. Nah, ligamentum sacroiliaca ini adalah ligamentum yang menghubungkan antara sacrum dan ilium. Yang kedua ada ligamentum sacrotuberosum. Nah, ligamentum sacrotuberosum ini adalah ligamentum yang menghubungkan antara sacrum dan tuber ischiadicum. Yang ketiga yaitu ada ligamentum sacrospinosum, yaitu ligamentum yang menghubungkan antara sacrum dan spina ischiadica. Yang keempat adalah ligamentum sacrococcygeum, yang dimana dia menghubungkan antara sacrum dan coccygeus. Yang kelima ada ligamentum pubis, dia yang berada di symphysis pubis. Lalu dia ada ligamentum inguinal. Nah, linea terminalis ini membagi dua bagian, yaitu ada pelvis mayor. Pelvis mayor adalah dari promontorium menuju daerah kranial. Lalu pelvis minor dari promontorium menuju ke arah kaudal. Nanti yang ini berisi dengan organ reproduksi dan menentukan jalan lahir si bayi. Kalau misalnya yang pelvis mayor, dia berisi tentang organ abdomen. Lalu ada inclination pelvis, yang dimana dia adalah sudut yang dibentuk di antara bidang horizontal dan adductus pelvis. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian musculus. Pada bagian musculus di pelvis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada musculus pelvis mayor dan musculus pelvis minor. Untuk di musculus pelvis mayor, yang pertama ada musculus psoas mayor, yang kedua ada musculus psoas minor, dan yang terakhir ada musculus iliacus. Nah, untuk bagian musculus pada psoas minor, yang pertama ada musculus piriformis, yang kedua ada musculus obturatorius externus, yang ketiga ada musculus obturatorius internus, dan ada musculus quadratus femoris, serta ada musculus gemellus superior dan musculus gemellus inferior. Dan ada diafragma pelvicum. Nah, yang dimana diafragma pelvicum ini dia membagi rongga panggul utama dan perineum. Nah, di diafragma pelvicum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pars muscularis, yang kedua adalah pars membranacea. Nah, pada bagian pars muscularis ini dibagi menjadi dua, yaitu pars membranacea dan pars levator ani. Nah, di levator ani ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada musculus tuberococcygeus, yang kedua ada musculus ischiococcygeus, yang ketiga ada musculus iliococcygeus. Nah, untuk pars membranacea itu adalah berada di antara pubococcygeus dan sinistra. Nanti terdapat sebuah segitiga yang membentuk sebuah segitiga yang bernama hiatus urogenitalis. Untuk perineum yaitu akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada regio analis dan regio urogenitalis. Untuk di regio analis terdapat musculus bernama musculus interani externus. Lalu untuk regio urogenitalis terdapat tiga musculus. Yang pertama ada musculus bulbocavernosus, yang ketiga ada musculus ischiocavernosus, dan yang terakhir ada musculus temporosus perineum. Sekarang kita akan membahas tentang bidang Holt. Bidang Holt itu sendiri adalah salah satu cara agar kita mengetahui seberapa jauh penurunan bayi atau janin. Seberapa jauh penurunan janin, yang pertama itu ada bidang Holt pertama atau bidang Holt 1. Bidang Holt 1 adalah di sini dia di pintu atas panggul. Pintu atas panggul dia berbatasan dengan promontorium, kedua linea aquarta, dan tepi atas symphysis pubis. Lalu untuk bidang Holt 2 dia sejajar dengan pintu atas panggul tapi dia melewati tepi bawah symphysis pubis. Bidang Holt 3 dia sejajar dengan pintu atas panggul tetapi dia melewati spina ischiadica. Lalu bidang Holt 4 dia sejajar dengan tepi atas panggul tapi dia melewati os coccygeus di sini. Kita akan menghitung atau agar kita tahu cara menghitung diameter atau ukuran panggul bagian dalam. Yang pertama ada conjugate
konjugata Vera anatomika. Kalau kita berbicara tentang konjugata Vera anatomika, itu kita mengukur dari tepi atas sintisi pubis menuju promontorium. Itu adalah konjugata Vera anatomika. Yang kedua ada konjugata Vera obstetrica. Jika kita berbicara tentang konjugata Vera obstetrica, berarti kita menghitung dari tepi dalam sintisi pubis menuju promontorium. Itu adalah konjugata Vera obstetrica. Lalu selanjutnya ada konjugata diagonalis. Konjugata diagonalis ini dihitung dari tepi bawah sintisi pubis menuju promontorium. Nah, terus ada diameter yang pertama. Lalu selanjutnya ada diameter. Diameternya ada dua. Yang pertama di diameter transversa. Untuk mengetahui diameter transversa yaitu dia dihitungnya dari linear quarta sinistra menuju linear quarta sinistra. Itu adalah diameter transversa. Yang kedua ada diameter obliqua. Diameter obliqua adalah dari articulatio sacroiliaca menuju tepi terjauh. Dia menyelam dari sini menuju sini. Dia menyelam seperti itu. Yang kedua, yang terakhir yaitu ada pintu bawah palu. Pintu bawah palu adalah dia yang pertama itu ada arcus pubis. Ini adalah dia membentuk sudut 90 derajat. Dan yang kedua ada diameter transversa. Diameter transversa adalah diameter yang diukur dari tuber ischiadicum mixta ke tuber ischiadicum sinistra. Lalu kita sekarang lanjut ke bagian pintu luar panggul. Yang pertama ada konjugata eksterna atau konjugata Baudelot. Itu dihitung dari tepi atas sintisi pubis menuju lumbal kelima. Itu adalah konjugata Baudelot. Yang kedua ada distansia spinarum. Itu adalah ukuran yang dihitung dari spina iliaca anterior superior dextra menuju spina iliaca anterior superior sinistra. Lalu ada distansia crista, dia dari crista iliaca dextra menuju crista iliaca sinistra. Lalu yang terakhir ada distansia tuberum, dia dari tuber ischiadicum dextra menuju tuber ischiadicum sinistra. Sekian penjelasan tentang anatomi pelvis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.